Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan saya Junedi dari SMP Negeri 1 Tapalang. Saya Reskianti dari SMA Negeri 1 Tapalang. Dan saya Indri Natalia dari SD Negeri Bulu Takang. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Pak. Alhamdulillah baik juga. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coach Ibu dengan coach nantinya ya. Sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini, agar Ibu juga mengetahuinya. Yang menjadi rubrik penilaian saya adalah saya mengharapkan dalam proses percakapan Ibu ini sudah memahami atau memiliki prinsip dari seorang coach. Prinsip seorang coach itu terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi. Di samping memahami prinsip, itu tentunya juga sudah memiliki kompetensi atau memahami kompetensi dari coaching itu sendiri, yang meliputi presence atau disebut dengan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan atau mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap di percakapan nanti Ibu melakukan proses atau coachingnya dengan menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam melakukan observasi ini, Ibu sudah bisa memahami ya? Baik Ibu ya. Sebelum memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Yang pertama mungkin kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari percakapan ini? Tentunya Pak, kompetensi yang saya
saya kembangkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi yang disebutkan tadi, mana yang secara spesifik atau secara khusus yang ingin Ibu kembangkan? Di sini Pak, dari ketiga kompetensi tadi, saya tertarik dengan mendengarkan dengan aktif Pak. Baik. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Indikator yang ingin saya capai nantinya, coach mampu mendengarkan dengan aktif hal-hal yang menjadi apa yang disampaikan dari coach kita. Baik. Saya rasa untuk sementara cukup apa yang Ibu sudah sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lanjutkan percakapannya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Eki, sehat. Ini Bu, pertemuan hari ini kira-kira dalam 1 tahun ini ada tidak masalah atau keluh kesah yang perlu diceritakan? Iya, kebetulan saya mau sekali ketemu sama Ibu, tapi karena kita sudah ketemu pada kesempatan hari ini, ada sedikit permasalahan saya Bu yang mau saya ceritakan sama Ibu. Jadi dari pertemuan ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Ya, tujuan saya Bu, saya ingin mencari solusi untuk permasalahan saya. Bisa diceritakan dulu Bu, sudah tahu mungkin masalah yang Ibu alami? Ya, pada pembelajaran bahasa Indonesia Bu, ada beberapa siswa saya itu kurang semangat dalam pembelajarannya dan bahkan dia tidak mengerjakan tugas Bu. Hal-hal apa saja yang Ibu sudah lakukan? Ya, saya sudah mencari tahu apa penyebabnya ini, kenapa mereka tidak bersemangat, bahkan mereka tidak mengerjakan tugas. Saya sudah mencari tahu Bu. Dari skala 1 sampai 10 Bu, bagaimana hal ini berpengaruh terhadap Ibu? Berada di angka 8 Bu. Dia sangat berpengaruh. Bagaimana rencana Ibu untuk memecahkan masalah ini? Nah, rencana saya Bu, saya akan menerapkan strategi pembelajaran secara berkelompok. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai keberhasilan? 3 kali pertemuan Bu. 3 kali pertemuan Bu. Ya. Apa upaya atau komitmen yang Ibu buat untuk mencegah masalah ini terjadi lagi? Ya, saya akan tetap konsisten Bu dalam menerapkan strategi pembelajaran berkelompok. Kira-kira Bu, siapa dan apa yang membuat Ibu untuk bertahan dalam menjaga komitmen ini Bu? Ya tentunya siswa Bu. Saya ingin siswa saya menjadi bersemangat lagi ke sekolah dan bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan kita ini Bu? Iya, tetap Bu, saya akan tetap konsisten terus dalam menerapkan pembelajaran secara berkelompok. Masih ada Bu permasalahan yang perlu Ibu ceritakan lagi atau keluh kesahnya? Ya, saya rasa sudah cukup Bu. Saya berterima kasih sama Ibu karena saya merasa plong dan lega karena sudah menceritakan sama Ibu. Ya, sampai ketemu ya Bu di coaching berikutnya, semoga terjadi perubahan signifikan terhadap murid Ibu. Iya, baik Bu, terima kasih. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Puci. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Silakan Pak, boleh. Terkait dengan indikator kompetensi yang tadi dari percakapan Ibu, apa yang diinginkan? Apa yang sudah dapat diterapkan? Tentunya pada proses coaching tadi saya sudah menerapkan terkait kemitraan dengan antara coach dengan coachee, kemudian proses kreatif dalam menyelesaikan permasalahan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki baik itu coach maupun coachee.
yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan beberapa catatan yang sudah saya buat. Di antaranya asas setara, kemudian bagaimana bagaimana kemitraan ya, kemudian bagaimana Ibu menggali atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Koci, kemudian bagaimana menggali dan membuat pertanyaan yang berbobot. Dan yang paling penting mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu sudah melakukan percakapan ini sesuai dengan alur cerita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada tidak kompetensi yang masih perlu Ibu ingin kembangkan setelah melakukan podcast? Iya ini Pak, saya mungkin masih kurang Pak dalam memilih atau memilah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Itu salah satu kekurangan yang mungkin dijumpai pada pertemuan hari ini. Baik. Jadi apa yang Ibu sudah sampaikan, alhamdulillah secara umum ya dari catatan saya, kami sudah melaksanakan atau melakukan proses coaching dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan bisa semakin menemukan atau membantu terhadap permasalahan yang dialami oleh rekan sejawat atau murid ataupun yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita ini mendapat manfaat. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, sebelum kita memulai prosesnya, ini saya bertugas sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan perjalanan ini. Sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini agar Bapak tahu. Yang menjadi rubrik penilaian saya adalah dalam proses percakapan ini Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti di coaching dan eleven presence dan atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan membentuk pertanyaan berbeda tentunya dengan terkait nggak bisa baca rasa dan saya berharap di percakapan nanti Bapak melakukan sebuah coaching dan menerapkan analisa yakni identifikasi, tujuan, ya Bapak, rubrik penilaian yang akan saya tuliskan sebagai acuan nanti melakukan observasi bagian itu bisa dipahami, supaya bisa dipahami. Baik Bapak, sebelum kita memulai coaching, ada beberapa pertanyaan ini yang akan Bapak jawab. Yang pertama, pertanyaannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari catatan ini adalah tentu saya ingin mampu melakukan bagaimana berperan aktif atau menjadi pendengar yang aktif bagi musik dan tentunya mampu mengemukakan dan mengemukakan pertanyaan yang berbobot.
dapat memunculkan ide-ide gagasan dari. Nah, terus yang berikutnya Pak, dari kompetensi yang Bapak sebutkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mendidik mampu atau bagaimana coaching mampu melakukan presence atau kehadiran penuh sehingga itu tadi mampu menghadirkan ide-ide atau gagasan terkait masalah atau permasalahan yang dialami. Ya, yang terakhir Pak, bagaimana indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator pencapaian itu Kuci mampu menggunakan ide-ide gagasan terhadap permasalahan yang dialami sehingga mampu keluar dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Baik Pak, jadi untuk sekarang seperti ini dulu, jadi kita akan melakukan proses seperti itu. Alright, oke? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jangan dukung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, baik. Sepertinya kita itu lagi sih. Dari yang saya lihat sepertinya punya sesuatu atau hal yang ingin diceritakan. Bisa diceritakan? Apa yang Ibu harapkan dari yang saya harapkan Pak, tentunya saya ingin berbagi pengetahuan dan bisa menemukan cara menyelesaikan masalah ini. Dari pengamatan Ibu, apa kira-kira penyebab permasalahan murid tersebut sehingga menurut Ibu sulit untuk memberikan? Dari permasalahan mood tersebut, bagaimana kondisi ideal yang siswa saya ini bisa menyeimbangkan antara bakatnya dengan aktif. ya menyeimbangkan antara kegiatan keluarga dengan dari kondisi sekarang ya ini kalau dari sekarang sampai 10 berapa skor seberapa berpengaruh masalah ini Dari 1 sampai 10 Pak, tentunya ini sangat berpengaruh bagi saya Pak. Jadi kira-kira dia di 8,5 Pak. berpengaruh ya. Sangat berpengaruh Pak. Baik, dari pengamatan itu kira-kira apa langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk masalah ini? Di sini Pak, langkah yang pertama saya jelaskan ini saya punya komunikasi dengan wali kelas. Setelah itu saya kan jarang ketemu Pak dengan siswa saya ini. Pada saat dia tidak berlomba event, saya
kegiatan, saya menemuinya Pak dan menyatakan kita bagaimana kondisi dia dan bagaimana caranya dia bisa belajar di kegiatan. Dari yang disampaikan tadi itu semacam cara melengkapi metode ya. Ada tidak metode atau cara lain yang selain dari kelas? Kan Kak, mungkin modelnya kurang, untuk juga saya memberikan kebijakan Pak dalam pemberian tugas. Misalnya teman-teman saya memberikan untuk siswa kali ini saya berikan dia untuk aktif dan kemudian untuk bulannya saya berikan. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coach. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh. Oke, ya baik. Yang pertama Pak, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, apa yang sudah dilakukan saat percakapan tadi? Baik, dari percakapan tadi saya sudah menerapkan prinsip dari coaching, diantaranya pencitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir itu mengungkapkan pertanyaan. Kemudian saya juga menerapkan kompetensi dari coaching itu sendiri, mulai dari presence atau kehadiran penuh, dan apa yang kedua, sudah mampu mengemukakan atau mengeluarkan kompetensi dari coaching. Baik. Oke, selanjutnya menyampaikan hasil observasi sesuai dengan percakapan Oh ya, kompetensi apa lagi yang masih ingin dikembangkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin terus saya asah, yang ingin saya kembangkan tadi, bagaimana presence atau kehadiran penuh dari Tuti sehingga atau dari saya, sehingga mampu menggali dan mampu mengembangkan ide-ide atau potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga mampu mengeluarkan atau menemukan solusi dari permasalahan. Jadi Pak, sudah kita jawab beberapa pertanyaan. Jadi baik seperti itu Pak ya. Baik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Baik. Waalaikumsalam. Bapak penutupan puasa bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu lakukan. Sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan, agar Ibu juga mengetahui. Yang menjadi rubrik penilaian saya Bu adalah, saya harapkan dalam percakapan Ibu nantinya Ibu memiliki prinsip yang dimiliki oleh seorang coach. Kemudian dalam menyelesaikan proses coachingnya nanti, Ibu mengikuti atau berpedoman pada alur cerita. Nah, di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selama proses coaching? Baik ya, yang ingin saya kembangkan yang pertama kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada tiga. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana saja yang akan Ibu pilih atau secara spesifik yang ingin dikembangkan?
yang ingin saya kembangkan kompetensi kehadiran penuh. Iya. Nah, bagaimana kira-kira indikator pencapaian terkait kompetensi yang Ibu pilih tadi? Ya. Dengan coach mampu hadir memberikan ruang untuk coaching dalam proses coaching. Ya, Bu. Iya. Jadi selanjutnya kita melakukan proses ini. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ya. Ayo. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana Pak pembelajaran selama 1 tahun ini, ada masalah? Ya, apa permasalahan Bapak ini Bapak hadapi? Inilah yang ingin saya ceritakan. Jadi saya minta waktu sebentar, bisa Bu ya? Oh bisa, ya. Baik. Permasalahan saya di sekolah adalah kondisi ruang pembelajaran saya yang layak, tidak layak karena pasca gempa belum belum tersentuh, sehingga karena kondisi atau banyaknya siswa, sehingga mau tidak mau maka ruangan itu harus dibuka. Iya. Menurut pengamatan Bapak, apa penyebabnya itu Pak? Ya tadi salah satu penyebabnya adalah siswa yang lulus 4 kelas, sedangkan siswa yang masuk bertambah menjadi 2 kelas. Jadi ada tambahan 2 kelas. Ditambah lagi dengan kondisi ruangan yang rusak pasca gempa, sehingga menyebabkan ruangan yang itu tadi harus dibuka. Dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang Bapak harapkan? Tentu kondisi ideal yang saya inginkan adalah saya menginginkan pembelajaran itu mampu dilaksanakan dengan rasa nyaman dan aman. Kalau kita laksanakan dalam ruangan yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya, tentu rasa kenyamanan itu tidak akan muncul dan susah untuk mampu melakukan pembelajaran yang benar. Iya. Dari kondisi sekarang Pak, skor 1 sampai 10, berapa skor yang berkurang? Kalau skor berkali sampai 10. Menurut Bapak, menurut pengamatan Bapak, apa langkah-langkah dipermasalahkan? Langkah-langkah atau solusi dari Solusi masalah. gitu. Saya sudah berusaha berdiskusi tentu dengan teman-teman di sekolah, apa yang bisa dilakukan, diskusi dengan komite juga. Bahkan sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari kebijakan di sekolah, dalam kepala sekolah. Saya sudah berusaha meyakinkan dengan kondisi yang ada, namun tidak mampu menemukan solusi yang tepat, karena kalau kita mau ada solusi sama belajar sore, tapi itu membuat pembelajaran justru semakin Iya. Rencananya Bapak setelah percakapan ini apa? rencana saya atau hal yang bisa saya lakukan, saya berencana untuk melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran saya. Saya mau melakukan pembelajaran di luar kelas, karena menurut saya kalau perasaan nyaman itu, maka proses pembelajaran atau materi itu akan mampu diserap. Sehingga yang tadi masalahnya ruangan yang bermasalah, ya saya akan berupaya menyampaikan ke wali kelas agar beberapa kelas yang saja dengan kondisi ruangan yang bermasalah, saya mau seperti yang saya lihat untuk membuat kesenangan itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama itu Pak untuk melaksanakannya? Kalau waktunya ya mulai hari Senin ini karena pelajaran sudah aktif, itu saya sudah melakukan. Itu yang saya harapkan dari Bapak butuh dukungan dari mana? itu harus didukung oleh semua murid, wali kelas, dan semua murid juga harus melakukan, dan yang terakhir sekolah harus mengerti.
Baik Ibu Indri, Yes. tadi saya sudah melewati proses dari percakapan yang dilakukan dengan coach tadi. Ya. Ini saya sudah ada beberapa catatan penting, namun sebelum saya sampaikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh. Silakan. Ini Bu, terkait indikator ketercapaian yang digunakan. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses kedua tadi? Ya, saya sudah melakukan pada percakapan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching. Ya, yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bu, dari kompetensi yang dilaksanakan tadi pada proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang masih perlu dikembangkan di depannya? Oh ya, kompetensi kemitraan yang akan saya kembangkan. Jadi di sini Bu, saya sudah melihat tadi. Jadi catatannya saya sudah lakukan juga, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga saya sudah yang perlu dikembangkan. Ya. Sampai ketemu Bu di pertemuan berikutnya, jika ada mungkin lagi kita bisa. Oke, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.